Sahabat-sahabat Duk in Altum yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah pada hari ini kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama kembali merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 35 sampai dan dengan 38, bab 10 ayat 1 dan bab 10 ayat 6 sampai dan dengan 8. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkan orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Duk in Altum yang terkasih, renungan kita pagi ini sengaja saya sadur dari sebuah artikel Katolisitas yang menurut saya sangat baik untuk kita renungkan bersama. Pada ayat-ayat sebelumnya atau pada perikop sebelumnya dalam Injil Matius yang kita dengar hari ini, ya, ayat-ayat sebelum Injil yang kita dengar hari ini. Pada ayat-ayat itu kita membaca dan mendengar bahwa Yesus tidak hanya mengajar tetapi juga menyembuhkan. Ia menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan wanita yang sakit perdarahan, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang bisu, dan orang yang kerasukan setan. Bahkan Yesus membangkitkan orang mati, yaitu anak kepala rumah ibadah. Sungguh tidak mustahil bagi Yesus, sebab ia adalah putra Allah. Namun yang perlu kita perhatikan juga adalah bagaimana Yesus melihat bahwa dosa sebagai kelemahan manusia, seperti pada kisah orang lumpuh. Yesus mengampuni dosanya terlebih dahulu, dan sebagai akibatnya orang lumpuh itu berjalan. Yesus membuktikan atau tepatnya memberitahukan bahwa di dalam kerajaan surga tidak ada yang sakit,
tidak ada yang lumpuh, tidak ada yang bisu, tidak ada yang kerasukan setan, dan akhirnya tidak ada yang mati. Semua yang masuk surga akan mengalami kebahagiaan dan kehidupan kekal. Syaratnya bagi kita adalah mempraktekkan ajaran-ajaran Yesus yang kita baca dalam kitab suci, dalam Injil yang kita miliki saat ini, dan kita praktekkan dalam kehidupan kita setiap hari. Bertobat dan mohon ampun. Mengapa Yesus mengerjakan semua hal-hal baik tadi? Mengapa Yesus melakukan semua mujizat-mujizat tadi? Karena Ia mengasihi. Pada bab 9 ayat 36, kita mendengar ketika Yesus melihat banyak orang itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Yesus adalah gembala yang baik. Ia melakukan semua mujizat itu selain membuktikan hadirnya kerajaan Allah. Yesus juga mewujudkan belas kasihan-Nya sebagai gembala yang melindungi dan memperhatikan kesejahteraan gembalaannya. Yesus tahu bahwa banyak orang ingin mengalami apa yang dikerjakan olehnya. Banyak orang yang rindu mendengar dan mengalami Injil Kerajaan Allah. Oleh karena itu, Ia memanggil dan memilih murid-murid untuk melanjutkan mewartakan kerajaan itu kepada seluruh manusia, bahkan untuk seluruh makhluk. Bagi kita khususnya, Yesus menginginkan kita saat ini berdoa memohon kepada Bapa di surga agar Ia menggerakkan banyak orang agar mau bekerja mewartakan Injil Kerajaan Allah ini. Khusus bagi gereja Katolik, kita diharapkan untuk berdoa bagi tumbuh suburnya panggilan putra-putri kita untuk mengkhususkan dirinya sebagai imam, suster, bruder, biarawan dan biarawati bagi pewartaan kerajaan Allah. Sahabat-sahabat Duk in Altum yang terkasih dalam Yesus Kristus. Masa Advent ini kita diberi kesempatan khusus merefleksi kembali penghayatan kita tentang kerajaan Allah. Kita seakan sedang menantikan kedatangan kerajaan Allah itu. Tapi sebenarnya yang kita perlu lakukan adalah berusaha untuk menyadari kehadiran kerajaan Allah itu di dalam diri Yesus Kristus. Dalam bacaan Injil tadi, pada bab 10 ayat 7, Yesus mengutus murid-muridnya dengan berkata, "Pergilah dan beritakanlah, kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan sorga sudah dekat." Kerajaan surga yang disebutkan oleh Yesus menunjuk kepada dirinya sendiri. Kerajaan surga ini mengacu pada kerajaan Allah yang diberitakan oleh Yesus melalui ajaran-ajarannya yang disertai dengan tanda-tanda mujizat yang Dia lakukan. Sekarang, apakah kerajaan Allah sudah dekat bagi kita?
Sahabat-sahabat Luke in Altum yang dikasihi Yesus? Jawabannya tentu saja iya. Karena Yesus Sang Raja hadir dalam Ekaristi. Jadi, setiap kita menyambut Ekaristi, kita menyambut Yesus dan kerajaannya. Karena keduanya tak terpisahkan. Jadi, kerajaan Allah bukan saja hanya dekat, tetapi malah menghampiri dan bersatu dengan kita di dalam Ekaristi. Saat kita menerima Ekaristi, kerajaan Allah bagi kita adalah di sini dan sekarang, here and now, yang merupakan gambaran jaminan kemuliaan kerajaan surgawi yang akan datang. Ekaristi memampukan kita untuk tinggal di dalam kasih dan berbuat kasih. Sehingga dengan demikian, kita dapat menjadi saksi yang hidup tentang kehadiran kerajaan Allah di dunia ini. Jadi, walaupun kesempurnaan kerajaan Allah itu dicapai di surga, namun sejak sekarang sudah dapat kita alami. Kehadiran Kristus di hati kita menjadikan kerajaan Allah itu hadir di sini dan sekarang. Amin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, aku mengucap syukur untuk sabda-Mu yang mengingatkan aku tentang indahnya kerajaan-Mu. Aku bersyukur karena Engkau telah mengangkatku untuk menjadi anggota kerajaan-Mu lewat sakramen baptis. Terima kasih ya Tuhan untuk karunia rahmat pembaptisan ini. Ampunilah aku jika aku belum sungguh-sungguh layak disebut sebagai anggota kerajaan-Mu, terutama jika aku kurang mengimani bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Jika aku kurang bersyukur kepadamu, dan jika aku gagal melakukan semua ajaran-Mu. Buatlah aku menyadari bahwa dengan menyambut Kristus dalam Ekaristi, aku menyambut Engkau sendiri. Bukalah mata hatiku agar melihat bahwa di dalam Ekaristi, aku menerima mujizat terbesar. Engkau yang ilahi mau masuk ke dalam tubuhku yang fana, karena Engkau mau mengangkatku, menyembuhkanku, dan membebaskan aku dari kematian kekal akibat dari dosa-dosaku. Yesus, bantulah aku supaya dapat hidup sesuai dengan ajaran-Mu, agar dengan demikian aku dapat menjadi saksi yang hidup untuk meluaskan kerajaan-Mu. Bantulah aku untuk taat kepada mereka yang telah Engkau pilih sebagai penerus para rasul-Mu, agar bersama-sama dengan mereka aku dapat turut mewartakan kerajaan-Mu sampai ke ujung dunia. Bapa, terimalah doa ini yang kusampaikan di dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.